Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai kejahatan yang pernah dilakukan oleh Joseph Stalin. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah yang telah lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Joseph Stalin adalah salah satu diktator paling mematikan di abad ke-20. Seperti yang disampaikan atau yang dirinci oleh biografi, Stalin ini naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1922 ketika ia diangkat ke kantor sekretaris jenderal Partai Komunis, yaitu sebuah posisi yang diciptakan setelah runtuhnya pemerintahan Tsar, dan dia memiliki kendali atas semua partai. Dan Stalin ini mulai membangun basis yang setia untuk dirinya sendiri. Pada tahun 1924, Stalin ini mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan membersihkan anggota partai yang dianggap sebagai ancaman. Hal ini sering dilakukannya melalui persidangan, di mana terdakwa dipaksa untuk memberikan pengakuan palsu setelah disiksa secara brutal. Nah, pendakian Stalin selesai ketika dia berhasil mengusir Leon Trotsky, yaitu pesaing utamanya. Namun, pengasingan saja tidak cukup. Stalin ini memerintahkan antek-anteknya untuk memburu dan membunuh Trotsky. Sejarawan memperkirakan bahwa Joseph Stalin ini bertanggung jawab atas kematian sekitar 20 juta orang. Meskipun banyak yang percaya bahwa totalnya jauh lebih banyak, banyaknya korban Stalin bukanlah satu-satunya hal jahat tentang dirinya. Nah, mengenai hal-hal jahat tentang dirinya, ada beberapa fakta sejarah yang jarang diketahui tentang kehidupan dan tindakannya yang mengerikan. Fakta yang pertama adalah bahwasanya Joseph Stalin ini diduga ingin menciptakan prajurit mutan yang tak terkalahkan. Sebuah studi ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Cambridge menyoroti bagaimana Joseph Stalin ini membuat program yang dikepalai oleh ahli biologi yang bernama Ilya Ivanov dengan mencoba untuk membiakkan manusia dengan kera. Melansir laporan The New Scientist, Ivanov bahkan melakukan perjalanan ke Guinea untuk mengawinkan ras manusia dengan simpanse. Sesampai di sana, dia berhasil membuahi 3 simpanse dengan sperma manusia, meskipun tidak ada yang berhasil hamil. Memang tidak ada jawaban pasti mengapa Ivanov dan Stalin ini melakukan eksperimen aneh seperti itu. Tapi ada rumor yang beredar bahwa Stalin ini ingin menciptakan prajurit supermutan yang tak terkalahkan. Di mana ketika itu Stalin mengatakan, "Saya ingin manusia baru yang tak terkalahkan, tidak peka terhadap rasa sakit, tahan dan acuh tak acuh tentang kualitas makanan yang mereka makan." Nah, ini adalah kata Stalin kepada Ivanov seperti yang dilaporkan pada saat itu oleh surat kabar Moskow, yaitu The Scotsman.
Kemudian fakta yang kedua bahwasanya Stalin ini ingin ilmuwannya ingin inseminasi buatan pada perempuan Afrika dengan sperma simpanse. Setelah eksperimen menginseminasi kera dengan sperma manusia gagal, Ivanov melanjutkan misinya dengan menginseminasi perempuan dengan sperma simpanse. Ivanov ini mengelabui perempuan di Afrika untuk melancarkan misinya tersebut dengan menjanjikan perawatan medis. Namun, prosedur Ivanov dilarang oleh Gubernur Jenderal Guinea Prancis, yaitu Paul Poiret. Selain itu, eksperimen Ivanov ini diketahui banyak negara, yang akhirnya memicu kemarahan internasional. Soviet pun akhirnya ikut menyalahkan Ivanov, namun bukan karena eksperimen paksa yang akan dilakukannya, melainkan ketakutan Soviet atas ketidakpercayaan orang Afrika pada peneliti dan ekspedisi ilmuwan Rusia ke Afrika. Ini adalah laporan yang dilaporkan oleh Scientific American. Melihat fakta tersebut, pemerintah Soviet mencoba untuk melakukan eksperimen itu lagi di Rusia. Kali ini, Ivanov menjelaskan bahwa perempuan yang akan berpartisipasi harus membuat perjanjian bahwa mereka rela melakukannya demi ilmu dan negaranya. Setidaknya 5 perempuan benar-benar mendaftar. Untungnya, percobaan tidak pernah dimulai karena Ivanov terjebak dalam salah satu dari banyak pembersihan Stalin dan dikirim ke Kazakhstan. Dan kemudian dia meninggal tak lama kemudian. Nah, fakta yang selanjutnya bahwasanya Joseph Stalin ini pernah menghamili anak di bawah umur. Joseph Stalin ini berselingkuh di usia 35 tahun dengan seorang gadis yang bernama Lydia Perebikina. Gadis itu adalah seorang yatim piatu yang tinggal di dusun terpencil dekat lingkaran Arktik dan berusia 13 tahun saat menjalin hubungan dengan Stalin. Mengutip dari halaman London Evening Standard, Stalin berada di daerah terpencil karena diasingkan dari rumahnya yang berada di Georgia akibat aktivitas revolusionernya. Perselingkuhannya dengan seorang remaja membuat Stalin tidak diterima oleh warga setempat. Namun, Lydia sangat sayang kepadanya hingga rela mengurus Stalin selama masa pengasingannya tersebut. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Lydia hamil. Seorang polisi mengancam akan membawa masalah itu ke pengadilan karena Stalin tinggal bersama seorang gadis di bawah umur. Lalu, Stalin berjanji ingin menikahi Lydia ketika dia cukup umurnya. Sayangnya, Lydia ini mengalami keguguran sebelum bayinya lahir. Namun, mereka tetap melanjutkan hubungan terlarangnya itu hingga Lydia hamil lagi. Kali ini, Stalin melarikan diri di tengah malam dan meninggalkan remaja itu dengan bayi yang dikandungnya. Kemudian fakta yang keempat, kelaparan besar dan pembersihan. Joseph Stalin ini bertanggung jawab atas jutaan kematian. Salah satu kekejamannya yang terkenal adalah Holodomor. Kelaparan yang melanda Ukraina dari tahun 1929 hingga tahun 1930-an. Meskipun Federasi Rusia mengklaim bahwa kelaparan itu adalah bencana alam, akan tetapi banyak pemerintah dan lembaga lain termasuk Ukraina dan Parlemen Eropa menyatakan bahwa itu adalah tragedi buatan Rusia untuk menghukum rakyat Ukraina karena memprotes pertanian Stalin. Secara total, sekitar 4 juta orang atau 13% dari populasi negara itu meninggal karena kelaparan. Hal itu adalah ungkapan daripada data yang dilaporkan oleh History. Namun, karena saking banyaknya orang yang meninggal di penjara dan melarikan diri, pemerintah harus mengirim petani Rusia untuk menggarap lahannya. Stalin juga memberlakukan program yang dikenal sebagai pembersihan hebat, yaitu antara tahun 1936 hingga tahun 1938. Seperti yang dilansir Smithsonian Magazine, sekitar 750.000 orang dibunuh secara rahasia
dan jutaan lainnya dikirim ke Gulag. Meskipun korban awalnya adalah saingan politik, akan tetapi cakupannya pun meluas, mulai dari petani, minoritas, seniman, ilmuwan, intelektual, dan penulis. Stalin bahkan mengganti nama anak-anak korbannya dan menghapus identitas anak-anak tersebut agar mereka tidak bisa menemukan atau mengenang orang tua mereka ketika mereka tumbuh dewasa. Nah, selanjutnya adalah fakta yang kelima. Kepribadian kejam Stalin mungkin dipengaruhi oleh penyakit yang dideritanya. Kejahatan Stalin kemungkinan besar dipengaruhi akibat cedera otaknya. Stalin ini menderita ateroklerosis cerebral, yaitu ketika arteri di otak mengeras seiring waktu karena penumpukan plak dan lemak. Penyakit itu tidak hanya menyebabkan stroke yang akhirnya membunuh Stalin, akan tetapi juga mempengaruhi jiwa Stalin. Kata Dr. Alexander Mianiskov dalam buku hariannya yang dirahasiakan selama bertahun-tahun dan hanya diterbitkan dalam dekade terakhirnya, beliau mengungkapkan di dalam The Independent bahwasanya ateroklerosis utama di otak yang kami temukan pada autopsi jelas telah berkembang selama beberapa tahun yang mempengaruhi kesehatan Stalin, karakter, dan tindakannya. Tidak peduli apakah tindakan Stalin adalah hasil dari penyakit yang dideritanya atau sifat dan tindakan jahatnya sendiri, Joseph Stalin masih tetap dikenang sebagai diktator jahat dan tindakannya tetap menjadi tragedi dalam sejarah dunia. Nah, demikianlah tadi mengenai beberapa fakta-fakta kejahatan yang pernah dilakukan Joseph Stalin yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan secara ini adalah untuk menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.